Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Nasib Pembantu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try to keep up with me. Ratna, panggil Mahardika dengan suara rendah tetapi tegas. Iya Tuan, berikan ponselmu, ujar Mahardika tanpa basa-basi. Tanpa bertanya apa-apa, Ratna menyerahkan ponselnya. Mahardika langsung meraih ponsel itu dan melangkah cepat menuju kamar utama di mana istrinya Clara berada. Setiap langkahnya menapaki tangga memantulkan kemarahan yang membara. Di dalam kamar utama, Clara tengah duduk di sofa sambil menikmati segelas jus jeruk. Gaun sutranya yang mewah melambai-lambai ringan, serasi dengan wajahnya yang tetap anggun meskipun penuh dengan aura dingin. Ketika pintu kamar terbuka dengan keras, Clara mendongak dengan ekspresi terkejut. "Apa-apaan ini, Mahardika?" serunya sambil meletakkan gelas jus ke meja. Mahardika melangkah masuk. Ponsel Ratna tergenggam erat di tangannya. "Apa yang kau lakukan pada Laras?" Dia pantas mendapatkannya. Apa urusannya pembantu itu dengan suamiku? Pantas katamu. Tubuhnya penuh luka karena ulahmu. Apa kau sudah kehilangan hati nurani? Kamu itu terlalu kejam, Clara. Aku gak nyangka kamu setega itu. Jangan memutarbalikkan fakta ya, Mahardika. Raymond bilang kau masuk ke kamar Laras dengan sembunyi-sembunyi. Apa itu gak mencurigakan? Apa kau lupa siapa aku? Aku ini istrimu. Aku hanya memberikan obat Laras yang tertinggal di mobil, Clara. Gak nyangka kamu sepicik itu. Kamu bahkan menuduh seseorang tanpa adanya bukti. Kenapa kamu selalu menuduh tak jelas sih? Emosimu meledak-ledak tak dapat dikendalikan, Clara. Aku capek bertahun-tahun mengalah. Kamu capek? Aku yang capek, Mahardika. Apa kamu sudah bosan padaku? Katakan. Kamu tertarik daun muda seperti Laras, iya kan? Kamu jujur saja, Dika. Kamu berniat selingkuh dariku kan? Pintar kamu, Clara. Kamu membalikan fakta ya. Namun sebelum Clara bisa melanjutkan omelannya, Mahardika mengangkat ponsel di tangannya. Dia menekan layar dan sebuah video pun diputar. Di layar itu tampak jelas Clara sedang berciuman mesra dengan Irwan, sopir pribadi keluarga mereka. Bahkan adegan demi adegan pergumulan pun bergulir. Suara desahan menggema membuat Mahardika memejamkan matanya. Warna wajah Clara langsung memudar dan pias. Matanya membelalak. Dari mana kau dapat video itu? Apakah itu penting? Yang penting adalah kau telah menghancurkan segala kepercayaan yang pernah aku berikan kepadamu. Kamu menuduhku selingkuh dan ternyata kamulah yang bermain di belakangku, Clara. Clara mencoba mengambil nafas dalam-dalam, berusaha mengendalikan dirinya. Aku punya alasan, Mahardika. Aku kesepian. Kamu gak pernah peduli pada aku, bahkan menyentuhku saja kamu gak pernah. Kau lebih memilih pekerjaanmu daripada aku. Apa itu alasan untuk berkhianat? Kamu itu murahan, Clara. Bentak Mahardika, amarahnya meledak seperti petir di langit. Kau tahu betul aku bekerja keras untuk apa? Untuk memastikan hidupmu mewah, untuk memastikan kau mendapatkan semua yang kau inginkan. Kamu gak sadar. Bahkan kamu sendiri yang membuatku kesepian. Bahkan kamu gak memenuhi hakku sebagai suami. Memperhatikanku saja tidak pernah. Tapi aku gak butuh barang-barang ini. Clara menunjuk parfum mahal dan perhiasan di meja rias. Aku butuh kasih sayangmu, Dika. Aku butuh dirimu, bukan hanya uangmu. Mahardika memukul meja rias dengan keras hingga parfum-parfum yang tertata rapi jatuh dan pecah.
Dan karena itu, kau tega menghancurkan hidup orang lain. Laras tak bersalah, Clara. Dia hanya seorang pembantu, bukan pesaingmu. Kau menyakitinya karena rasa cemburu butamu itu. Dia bukan pembantu biasa. Aku tahu dia menginginkan kamu. Kau ini sungguh sudah gila, Clara. Semua tuduhanmu gak berdasar. Kau bahkan gak punya bukti apapun. Raymond gak mungkin bohong. Kamu bahkan percaya pada mulut ponakanmu yang berandalan itu. Aku jelas-jelas punya bukti perselingkuhanmu, Clara. Kamu masih mengelak. Itu hanya kesalahan kecil, Dika. Kesalahan kecil. Kesalahan kecil. Mahardika menghela nafas dengan berat. Dikepalkan tangannya lalu diayunkan ke kaca besar di sebelahnya dan prak. Pecahan kaca berhamburan. Kepalangan tangan Mahardika berdarah. Sakit, tapi tak lebih sakit dibanding hatinya kini. Apa yang kamu lakukan, Dika? Tanganmu berdarah. Clara hendak meraih tangan Mahardika, namun suaminya itu mengibaskan lengan Clara. Jangan sentuh aku, Clara. Aku jijik sama kamu. Dulu aku menikahimu karena alasan kakek. Aku berkorban masa mudaku kupertaruhkan demi menikahi gadis hamil macam kamu. Kamu gak berubah, Clara. Kamu tetap binal dengan semaumu sendiri. Menyesal aku telah menghabiskan bertahun-tahun hidup dengan wanita jalang seperti kamu. Apa katamu, Dika? Kamu bilang aku jalang. Keterlaluan. Clara mengambil gelas jus, lalu dilemparkan ke arah Mahardika. Namun karena dia sigap menghindar, gelas itu menghantam lantai dan brak. Pertengkaran itu kian memanas seperti api yang disiram bensin. Clara berteriak, sementara Mahardika mengeluarkan semua kekesalan yang selama ini dipendamnya. Dan satu lagi, aku ingin kau bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan kepada Laras. Aku gak peduli bagaimana caranya, tapi kau harus meminta maaf kepadanya. Aku gak akan pernah meminta maaf pada pembantu itu. Dia pantas dihajar karena berani mendekati suamiku. Dia cuma babu. Aku gak sudi minta maaf. Titik. Jangan paksa aku. Itu jawabanmu. Baik kalau begitu. Kau tunggu saja. Aku akan memastikan kau membayar semua ini, Clara. Kamu mau apa? Mahardika berjalan ke arah lemari besar, mengeluarkan pakaian Clara, lalu mengambil koper dan memasukkan ke dalamnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mahardika membalikkan badan dan meraih tangan Clara dengan paksa. Aku gak mau pergi, Dika, teriak Clara. Diam. Kau itu sudah keterlaluan. Kesabaranku diambang batas. Pulang ke rumah keluarga besarmu. Aku gak mau punya istri macam kamu. Gak. Ini juga rumahku, Dika. Kamu gak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku bisa mengusirmu dari sini. Ini rumahku. Aku berhak mengusir siapapun yang berbuat kesalahan. Kamu akan menyesal, Dika, karena memperlakukanku seperti ini. Mahardika tak peduli. Meski Clara berteriak dan meronta, dia terus menggeret lengan Clara menuju pintu besar, mendorong tubuh wanita itu dan melempar koper ke teras. Pintu tertutup rapat. Mahardika menguncinya cepat. Dia lalu kembali ke kamar tempat Laras terbaring, wajahnya masih penuh kemarahan. Tetapi kini dia juga diselimuti rasa bersalah. Dia memandang Laras yang masih lemah dan bergumam pelan. Maafkan aku, Laras. Aku gagal melindungimu. Ratna yang berada di dekat pintu menatap tuannya dengan raut iba. Apa yang akan tuan lakukan sekarang? Tanya Ratna dengan hati-hati. Mahardika menghela nafas panjang. Aku akan memikirkan semuanya, Ratna. Yang jelas aku gak bisa membiarkan Clara terus seperti ini. Aku sudah mengusirnya dari rumah ini. Ratna mengangguk kecil lalu berkata pelan. Saya percaya Tuan, Anda akan mengambil keputusan yang terbaik. Senyum tipis terbit dari wajah Ratna. Akhirnya sang nyonya diusir juga dari rumah, sesuai rencananya. Malam itu hujan deras mengguyur ibu kota. Kilat menyambar-nyambar seperti hendak mencerminkan badai yang berkecamuk di hati Clara. Dengan gaun satin yang kusut dan rambut acak-acakan, dia melangkah tergesa ke rumah besar yang bergaya kolonial milik keluarganya, keluarga Hadiningrat. Pintu kayu jati yang menjulang tinggi terbuka perlahan saat seorang pelayan tua menyambutnya.
Clara langsung merangsek masuk tanpa menunggu diizinkan. Air mata mengalir deras di pipinya yang diulas riasan luntur. Kakek, kakek, jerit Clara dengan suara serak. Prasetyo Hadiningrat, seorang pria tua dengan rambut memutih, duduk di ruang tamu dengan sikap berwibawa. Di sebelahnya istrinya, Nyai Hadiningrat, tampak mengurutkan kening melihat cucunya yang datang dengan keadaan seperti orang kalap. Clara, apa yang terjadi, nak? Kakek, Mahardika, dia mengusirku dari rumah. Dia memilih perempuan lain, seorang pembantu muda di rumah kami. Apa? Aku gak tahu apa salahku, kek. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, tapi dia lebih memilih perempuan rendahan itu. Bahkan dia mengusirku dengan keji. Clara menggenggam lutut Prasetyo menangis histeris. Nyai Hadiningrat menghela nafas panjang. Astaga Clara, bagaimana ini bisa terjadi? Apa benar Mahardika sampai hati berbuat begitu? Aku mencoba bertahan, Nek, tapi dia semakin sering bersama perempuan itu. Hari ini dia mengusirku tanpa alasan. Aku gak tahu harus kemana lagi. Prasetyo terlihat geram setelah mendengar cerita Clara. Berani sekali Mahardika memperlakukan cucuku seperti ini. Dia pikir siapa dia? Aku akan memanggil pengacara untuk menggugat dia. Oke, jangan. Aku gak ingin memperburuk keadaan. Tidak. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina keluarga Hadiningrat seperti ini. Besok aku akan menemui Mahardika sendiri. Siapa Mahardika berani denganku? Apa dia gak sadar kalau tanpa keluarga kita, keluarganya hancur karena terlilit utang? Tapi kek, Raina masih ada di sana. Aku takut Mahardika akan memperlakukannya dengan buruk. Mahardika takkan berani. Kakek tahu, meski Raina bukan anak kandungnya, tapi dia begitu sayang padanya. Tapi jika Mahardika berani memperlakukan Raina dengan buruk, jangan panggil namaku Prasetyo. Akan kubuat Mahardika bertekuk lutut kepadaku. Clara tersenyum tipis di balik tangisnya. Dia tahu kebohongannya berhasil. Dia merasa di atas angin. Hasutan pada kakeknya berhasil. Setidaknya dia akan kembali ke rumah Mahardika lagi. Di sisi lain, Mahardika berdiri di tengah kamar tamu, memandangi Laras yang terbaring di atas ranjang. Wajah gadis muda itu lebam-lebam, pipinya bengkak dan sudut bibirnya pecah. Seluruh bagian kaki dan tangan pun lebam, bekas pecutan cambuk. Tatapan Laras kosong, seolah jiwanya sudah terlalu lelah untuk melawan. Mahardika mengepalkan tangan, rasa bersalah menghantam dadanya seperti gelombang pasang. Tuan, saya nggak apa-apa. Jangan bergerak. Dokter sudah dalam perjalanan. Kamu istirahat saja. Laras hanya menunduk, air matanya mengalir tanpa suara. Pikiran Mahardika kembali melayang pada Clara istrinya. Kemarahannya memuncak ketika menyadari bahwa semua ini hanya karena salah paham. Keponakan Clara, Raymond, adalah dalang dari kekacauan ini. Raymond pasti sengaja memutarbalikkan fakta hingga Clara merasa berhak menghukum Laras. Mahardika bangkit dengan gerakan kasar. Tunggu di sini. Aku akan membereskan ini. Mahardika melangkah cepat menuju kamar Raymond. Nafasnya berat, kepalan tangannya bergetar menahan amarah. Setibanya di depan pintu, dia mengangkat kakinya dan mendobrak keras hingga pintu terbuka lebar. Brak! Raymond! Ada apa, Om? Belum sempat Raymond menyelesaikan kalimatnya, kepalangan tangan Mahardika mendarat di wajahnya dengan keras. Raymond terhuyung jatuh ke lantai. Apa-apaan ini, Om? Teriak Raymond memegang pipinya yang memerah. Apa kau pikir aku gak tahu? Kamu yang memprovokasi Clara hingga dia menyiksa Laras. Maumu apa sih, Raymond? Om, aku gak tahu apa yang Om bicarakan. Hei, dengar baik-baik. Ini rumahku, dan mulai sekarang kamu gak punya tempat di sini. Pergi sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran. Om, tunggu, aku bisa jelas. Gak ada yang perlu dijelaskan. Kemasi barangmu dan keluar. Jangan pernah kembali ke sini lagi. Raymond memandang Mahardika dengan wajah penuh ketakutan. Tapi dia tahu perlawanan hanya akan memperburuk keadaan. Dengan tergesa-gesa dia meraih tasnya dan memasukkan barang-barangnya tanpa sepatah kata. Mahardika berdiri tegak di ambang pintu, mengawasi Raymond pergi dengan pandangan dingin. Ketika suara langkah kaki Raymond menghilang,
Mahardika menarik nafas panjang mencoba menenangkan dirinya. Tapi di dalam hatinya rasa bersalah terhadap Laras masih membara, mengingatkan bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Setelah memastikan Raymond benar-benar meninggalkan rumah, Mahardika kembali ke kamar tamu. Dokter sudah tiba dan sedang memeriksa Laras. Bagaimana kondisinya, dok? Dia akan baik-baik saja, Pak. Tapi dia perlu banyak istirahat dan perawatan luka. Oh, iya, Pak. Maafkan aku, Laras. Aku gagal melindungimu lagi. Entah kenapa Clara semakin tidak bisa dikendalikan. Tapi kamu gak perlu takut. Clara sudah gak ada di sini. Nyonya, kemana Tuan? Aku telah mengusirnya. Apa? Tuan, Anda mengusir Nyonya? Aku merasa bersalah. Nyonya Clara hanya cemburu itu. Itu juga bukan salah Tuhan, jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Saya hanya seorang pembantu. Anda gak perlu membela aku seperti ini. Gak ada seorang pun yang berhak diperlakukan seperti ini apapun statusnya. Aku janji gak akan membiarkan hal ini terjadi lagi pada siapapun, baik Ratna, Yati, ataupun Sumi sekalipun. Ada kesalahan fatal juga yang dilakukan Clara yang tak bisa aku maafkan. Apa itu Tuan? Ya ampun, kenapa jadi rumit begini? Bukan tentangmu Laras, jadi gak perlu kamu pikirkan. Laras hanya diam, tetapi dalam tatapan matanya yang sendu ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Di sisi lain, keesokan harinya Prasetyo benar-benar menemui Mahardika. Pria tua itu datang dengan penuh amarah, namun tetap dengan menjaga wibawanya. Mahardika menyambut Prasetyo dengan tenang di ruang kerjanya. Silakan duduk kakek. Aku gak butuh basa-basi Mahardika. Apa yang kamu lakukan pada Clara benar-benar di luar batas. Kau mengusir cucuku hanya karena perempuan lain. Kakek Pras, saya hormati Anda sebagai kakek Clara, tapi izinkan saya menjelaskan. Semua yang dikatakan Clara adalah kebohongan. Apa maksudmu? Mahardika menghela nafas panjang lalu mengeluarkan ponsel dari lacinya. Ini adalah bukti-bukti perselingkuhan Clara dengan Irwan, sopir pribadi kami. Juga laporan medis dari pembantu kami yang menjadi bukti Clara. Dia telah menganiayanya. Prasetyo tertegun. Dia membaca setiap dokumen dengan seksama. Tangannya bergetar saat memegang ponsel yang berisi rekaman Clara dan Irwan. Wajahnya yang penuh amarah perlahan berubah menjadi campuran kekecewaan dan rasa malu. Saya sudah memperingatkan Clara, kek. Tapi dia gak pernah berubah. Sikap temperamennya tak bisa dikendalikan. Bahkan dia bertindak gegabah menuduh dan menganiaya Laras tanpa adanya bukti. Mengusirnya adalah keputusan yang paling tepat. Tapi saya gak punya pilihan lain. Kenapa kamu tak pernah mengatakannya kepadaku? Sulit, kek. Clara keras kepala. Sikapnya susah diatur meski usia dewasa. Itu tak menjadikannya dirinya mampu mengelola emosi dengan baik. Aku tak menyerahkan bukti penganiayaan ini karena menyangkut nama baikku juga. Andai Laras mau, pasti akan dilaporkan ke pihak berwajib. Dan itu akan merugikan Clara. Nama baik Anda tercoreng, juga namaku, dan juga perusahaanku. Soalnya aku sedang punya bekerja sama dengan pemerintah. Prasetyo terdiam lama sebelum akhirnya berdiri. Aku akan mengurus ini di rumah. Saat kembali ke rumah Hadiningrat, Prasetyo langsung memanggil Clara ke ruang kerjanya. Clara yang semula bersikap tenang mulai gelisah melihat ekspresi dingin kakeknya. Maaf ya, pagi-pagi banyak ayam. Oke, kita lanjut. Ada apa, kek? Jelaskan ini, Clara. Clara membelalak. Kek, ini pasti rekayasa Mahardika. Dia ingin menjatuhkan nama baikku. Cukup. Aku sudah membaca semuanya. Semua bukti ini terlalu jelas. Kau telah membohongi kami semua, Clara.
Aku diabaikan Dika, kek. Aku kesepian selama berumah tangga dengannya. Tapi itu bukan alasan bijak untuk selingkuh, Clara. Kamu gak takut ini berimbas ke Raina? Ya ampun, Clara. Kakek malu dengan ulahmu. Dari dulu kamu ini seperti melumuri wajah kakek dengan kotoran. Usiamu tak muda lagi, Clara. Kapan kamu bisa berubah? Kek, Kau terus mencemarkan nama baik keluarga ini mulai sekarang. Jangan harap aku membelamu lagi. Pergilah dari sini, Clara. Kek, aku gak punya tempat lain. Itu pilihanmu sendiri. Clara tahu bahwa akhir dari kebohongannya telah tiba. Dia berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tertunduk, membawa kehancurannya sendiri. Di luar hujan kembali turun, menutupi air mata yang jatuh di pipinya. Clara berusaha berjalan menuju gerbang rumah keluarga Adiningrat. Langkahnya gontai, tubuhnya terasa semakin lemah. Di tengah derasnya hujan yang menyelimuti malam, matanya mulai berkunang-kunang. Kek, suaranya begitu lirih sebelum akhirnya tubuhnya ambruk ke lantai. Clara, jerit Nyai Hadiningrat yang melihat dari balik jendela. Prastio segera berlari keluar, diikuti oleh beberapa pelayan rumah. Tubuh Clara yang lemas diangkat dengan panik. Nyai Hadiningrat memerintahkan cepat panggil dokter. Tidak lama kemudian, seorang dokter keluarga pun tiba. Dia memeriksa Clara yang kini terbaring pucat di atas ranjang. Keluarga Diningrat berkumpul di sekeliling dengan penuh kecemasan. Dokter menatap Prastio dengan ekspresi serius. Pak Prastio, Clara sedang hamil. Usia kandungannya sekitar 2 bulan. Hening seketika menyelimuti ruangan. Wajah Prastio berubah tegang. Nyai Hadiningrat menutup mulutnya dengan kedua tangan menahan keterkejutan. Hamil? Gumam Prastio nyaris tak percaya. Dia memandang cucunya yang masih terbaring lemah dengan campuran amarah dan kekhawatiran. Clara perlahan membuka mata, merasa semua mata tertuju kepadanya. Kek, cukup Clara. Kamu gak perlu berkata apa-apa lagi. Terima kasih, Dok. Tolong jangan sebar berita ini. Kami minta vitamin untuk cucuku agar kandungannya sehat. Beberapa saat kemudian, setelah Clara cukup pulih, Prasetyo membuat keputusan besar. Dia datang ke kamar Clara menatap cucunya yang masih tampak lesu. Kamu akan kembali ke rumah Mahardika. Kek, nggak mungkin, dia sudah mengusir. Diam. Kamu pikir aku melakukan ini untukmu? Aku melakukan ini demi nama baik keluarga Hadiningrat. Anak yang kau kandung ini harus diakui sebagai anak Mahardika. Dan Raina juga masih di sana. Apa kamu tak memikirkan perasaannya? Clara terdiam. Matanya membelalak. Dia tahu kebohongannya telah berbalik menghukumnya. Singkatnya, sore itu Prasetyo membawa Clara kembali ke rumah Mahardika. Mereka disambut oleh Ratna yang tampak terkejut melihat kehadiran mereka. Baru saja Ratna bernafas lega karena nyonyanya telah tergusir. Namun kini Clara berada di hadapannya. Mahardika juga muncul dari ruang kerjanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi dingin dan tidak ramah. Ada apa lagi, Kek Pras? Clara sedang hamil, Mahardika. Aku minta kau menerima dia kembali. Hah? Hamil? Benar. Demi nama baik keluarga Hadiningrat dan juga nama baikmu, aku memintamu untuk menerima Clara dan anak dalam kandungannya. Maaf, Kek. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa anak yang dikandung Clara ini adalah anak saya? Clara menegakkan tubuhnya. Wajahnya memerah karena malu dan takut. Mahardika, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Hah? Kamu pikir aku bodoh, Clara? Kau bahkan selingkuh dengan sopir kita. Apa kau harus percaya begitu saja bahwa anak ini anakku? Lagi pula kita jarang. Mahardika tak melanjutkan ucapannya. Dia tidak mau menyebarkan urusan ranjangnya, biar jadi rahasia antara dirinya dan Clara. Prastio mengetuk tongkatnya dan lantainya, matanya pun penuh amarah. Cukup, Mahardika. Kamu adalah suami Clara dan sebagai suami, kamu punya kewajiban untuk bertanggung jawab. Jangan lupa,
Pernikahan ini juga membawa nama besar keluarga Diningrat. Mahardika menghela nafas panjang. Dia merasa terpojok untuk kedua kalinya. Dulu dia dipaksa menikahi Clara demi menjaga hubungan bisnis antara keluarga. Kini dia kembali ditekan untuk menerima seorang istri yang sudah menghancurkan kepercayaannya. Apa kamu gak memikirkan perasaanku, kakek Pras? Aku sudah cukup menderita dalam pernikahan ini. Sekarang Anda meminta saya bertanggung jawab atas sesuatu yang bahkan belum pasti kalau itu ulah saya. Aku gak peduli dengan apa yang kamu katakan itu dan kamu rasakan, Mahardika. Aku hanya peduli pada keluarga ini. Kamu akan menerima Clara kembali. Dan itu keputusan final. Ingat, kamu punya hutang budi padaku. Mahardika mengepalkan tangannya memanahan amarah. Dia memandang Clara yang masih berdiri dengan wajah memelas. Seketika perasaan frustasi melanda dirinya. Baiklah, Clara boleh tinggal di sini, tapi jangan harap aku akan menerima dia sebagai istri seperti sebelumnya. Statusnya memang istriku. Tetapi dia nggak akan punya hak memilikiku atau mengaturku. Ini kulakukan atas dasar menghormatimu, Kem. Prastio mengangguk merasa puas. Dia meninggalkan rumah itu dengan rasa lega. Sementara Clara duduk diam di ruang tamu, menyadari bahwa kebohongannya telah menciptakan jurang yang semakin dalam di antara mereka. Mahardika memandang Clara untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke ruang kerjanya, meninggalkannya sendirian dalam rumah yang kini terasa lebih dingin dan asing dari sebelumnya. Kamar tamu itu terasa sunyi. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan mengisi keheningan. Laras terbaring lemah di atas ranjang spray putih. Bekas-bekas cambukan di punggungnya masih memerah, menyisakan rasa perih yang tak hanya melukai tubuh, tetapi juga harga dirinya. Meski demikian, raut wajah Laras tetap tenang. Matanya menatap langit-langit seperti mencari kekuatan yang entah di mana. Pintu kamar berderit pelan. Clara masuk dengan langkah ringan tapi penuh aura dingin. Perempuan itu tampak sempurna dengan gaun rumah yang anggun, rambutnya yang tertata rapi, dan aroma parfum mahal yang menyeruak ke dalam ruangan. Laras berusaha bangkit meski tubuhnya gemetar. Namun Clara menghentikannya dengan sebuah isyarat tangan. Gak usah repot-repot bangun. Kau tetap terlihat hina, entah berdiri atau terbaring. Iya, dari raut wajahmu yang memelas itu nampak kasta rendah yang terpampang nyata. Maaf, Nyonya Clara. Maaf. Kamu pikir maafmu bisa menghapus apa yang sudah kamu lakukan? Beraninya kau mendekati Mahardika, suamiku. Saya gak pernah bermaksud begitu, Nyonya, sumpah. Aku berani menjamin ucapanku. Ada salah sangka, Nyonya. Semua yang Anda tuduhkan itu gak benar. Jangan pura-pura polos. Kamu pikir aku gak melihat cara Mahardika memandangmu dan memperhatikanmu? Aku bukan wanita kemarin sore yang gak merasakan perubahan sikap suamiku. Perempuan seperti kau ini hanya cocok menjadi bayangan di bawah kaki orang sepertiku. Saya gak punya maksud apa-apa, Nyonya. Saya hanya pembantu. Saya tahu tempat saya, tahu tempatmu. Kalau kamu benar-benar tahu tempatmu, kau gak akan mencoba-coba menarik perhatian dengan Mahardika. Dengar baik-baik, Laras. Gak ada seorang pun yang bisa merebut Mahardika dariku. Gak kamu, gak ada siapapun. Mahardika milikku. Keluarga kami sudah saling terikat sejak lama. Kamu hanya seorang pembantu. Orang sepertimu bahkan tak pantas bermimpi tentang kebahagiaan seperti itu. Saya gak pernah bermimpi apa-apa, Nyonya. Saya hanya ingin menjalankan tugas saya dengan baik di sini. Lihatlah dirimu, Laras. Bahkan dalam keadaan seperti ini kamu masih mencoba bermain sebagai korban yang gak bersalah. Kamu pikir aku akan terjebak oleh kepura-puraanmu? Jangan terlalu percaya diri, Laras. Saya gak meminta Nyonya percaya. Saya hanya ingin tetap bekerja dan memenuhi tanggung jawab saya. Kalau memang Nyonya gak berkenan, saya siap pergi kapan saja. Clara terdiam sejenak, menatap Laras dengan pandangan yang sulit diartikan. Kemudian dia menyeringai sebuah senyum yang penuh kepuasan. Pergi? Jangan berharap semudah itu.
Kamu akan tetap di sini sampai aku mengizinkanmu pergi. Dan sampai saat itu tiba, aku ingin kau tahu bahwa hidupmu ada di bawah kendaliku. Ingat itu. Clara berbalik dan berjalan menuju pintu. Gaunnya bergoyang anggun mengikuti langkahnya. Jangan pernah mencoba melawan, Laras. Kau hanya akan membuat hidupmu lebih menderita. Pintu tertutup meninggalkan Laras sendirian di dalam kamar. Dia menunduk lagi membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Meski terluka oleh kata-kata dan perlakuan Clara, dalam hatinya dia berdoa memohon kekuatan agar tetap bertahan. Karena dia tahu kelembutan dan kerendahan hati adalah senjata terbaiknya untuk melawan kebencian. Sementara itu di dapur hanya suara sendok yang beradu dengan teko mengiringi kesibukan Ratna. Asap tipis mengepul dari teko menebarkan aroma teh melati yang menenangkan. Ratna merasa hatinya mulai tenang setelah hari-hari yang penuh ketegangan. Usahanya untuk mendepak Nyonya Clara dari rumah ini telah membuahkan hasil. Namun ketenangan itu seketika buyar saat langkah tergesa dan suara ribut mendekat dari arah lorong. Pintu dapur terbuka dengan kasar menampilkan wajah Sumi dan Yati yang penuh gelisah. Bu Ratna, ada kabar buruk. Ada apa? Kenapa ribut-ribut begini? Berita buruk apa? Nyonya Clara, Bu, dia kembali ke rumah ini. Apa? Nyonya Clara, dia kembali? Bukannya sudah diusir oleh Tuan Mahardika? Iya, Bu. Tapi tadi kami melihat dia diantar kakeknya ke sini. Bu, tahu nggak? Ada kabar mengejutkan. Apa? Jangan bikin orang penasaran. Aku sempat dengar Nyonya Clara sedang hamil, tapi bukan anak Tuan Mahardika. Apa katamu? Iya, Bu. Tapi itu baru tuduhan Tuan. Kami nggak tahu pasti benar atau tidak. Yang jelas Nyonya Clara sekarang sudah kembali ke rumah ini. Di mana Nyonya sekarang? Kami melihat tadi dia pergi ke kamar tamu, tempat Laras istirahat. Astaga, Laras! Dia meletakkan teh di meja dengan tergesa-gesa lalu berlari meninggalkan dapur. Ratna berlari sepanjang lorong. Nafasnya memburu. Bayangan Clara dan amarahnya membayangi pikirannya. Dia tahu betul bagaimana Nyonya Clara bisa berubah menjadi harimau yang siap mencabik-cabik jika merasa posisinya terancam. Ketakutan itu menjadi dorongan di kakinya hingga dia tiba di depan pintu kamar tamu. Ratna berhenti sejenak, mencoba mengatur nafas yang memburu. Dia mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka, tapi tak ada siapapun di dalam. Laras masih terbaring di ranjang, wajahnya pucat dan lemah. Clara tak tampak. Dengan lega Ratna masuk ke dalam kamar lalu segera mengunci pintu dari dalam. Bu Ratna, Nyonya Clara apa tadi kesini? Iya, Nyonya Clara tadi datang, tapi dia sudah pergi. Dia gak ngapa-ngapain kamu kan? Enggak, Bu. Dia hanya bicara. Syukurlah. Aku sudah takut banget dia bakal nyakitin kamu lagi. Dengar Laras, mulai sekarang aku gak akan biarkan dia semena-mena padamu lagi, aku janji. Makasih, Bu, sudah banyak membantuku. Rencana kita sia-sia, Laras. Kupikir kemarin sudah senang saat Tuan Mahardika mengusir Nyonya, tapi dengan cepatnya dia telah kembali. Padahal bukti perselingkuhan sudah kuberikan pada Tuan. Tapi itu gak cukup kuat. Nyonya Clara memang sekuat itu. Lebih baik kita hentikan rencana ini, Bu. Kalau Nyonya tahu kitalah yang meletakkan ponsel di kamarnya, maka habislah kita, Bu. Shh, jangan kencang-kencang, Laras. Kepalang tanggung. Kita sudah mulai. Apa kamu mau terus begini? Mau, Laras? Nyonya terus menginjak-injak harga diri kamu. Saya gak ingin, Bu. Tapi aku cuma pembantu, gak mungkin kita bisa menggulingkan kekuasaan Nyonya di rumah. Kita gak boleh pesimis, Laras. Percaya sama aku. Meski Nyonya kembali, dia gak bakal seberani seperti dulu. Aku dengar dia hamil dan Tuan meragukannya. Jadi aku yakin meski Tuan Mahardika membolehkan dia kembali, posisinya tak akan sama. Ini harus kita manfaatkan, Laras. Maksud Bu Ratna? Ratna membungkuk membisikkan sesuatu rencana kepada Laras. Apa saya bisa, Bu? Saya takut. Shh, tenang. Kamu gak usah khawatir, kamu istirahat dulu. Jangan bekerja dan banyak pikiran.
Terima kasih Bu. Kalau nggak ada Bu Ratna mungkin saat ini saya nggak kuat. Ratna mengangguk. Meskipun pikirannya penuh rencana, dia harus memastikan Clara tak lagi punya kesempatan untuk mengintimidasi Laras. Dalam hatinya dia bersumpah untuk melindungi gadis muda itu, meski berarti harus berhadapan langsung dengan Nyonya Clara. Sudah cukup semua ini. Aku nggak akan biarkan dia menang lagi. Rencana kali ini pasti berhasil. Mahardika melangkah pelan menuju mobilnya. Pagi itu tubuhnya terasa berat, seolah-olah setiap langkah adalah beban. Matanya sembab, wajahnya kusut, dan pikirannya berputar tak henti. Rencana awal untuk bekerja dari rumah dia batalkan setelah Clara kembali ke rumah dengan diantarkan oleh kakeknya. Dia masih belum memaafkan Clara. Rasanya dia tak sanggup berlama-lama berada di bawah satu atap dengannya. Pak, langsung ke kantor? Tanya security ketika Mahardika masuk ke mobil. Mahardika hanya mengangguk tanpa berkata sepatah kata pun. Dia melanjutkan mobilnya, meninggalkan rumah megah miliknya. Sambil menyetir, Mahardika melongo keluar jendela, menyaksikan pemandangan ibu kota yang padat. Namun hiruk-pikuk itu seakan kehilangan suara di telinganya. Semuanya terasa hampa. Sesampainya di kantor, Yoga, sahabat sekaligus sekretaris pribadinya, langsung menyambut di ruang kerja. Yoga dengan intuisi tajamnya langsung menangkap ada yang tidak beres. Dika, wajahmu kusut banget. Ada apa bro? Clara balik lagi ke rumah, Yok. Loh, balik ke rumah? Bukannya dia sudah... Iya, aku yang usir dia waktu itu. Tapi pagi ini dia datang lagi. Diantar kakeknya memohon untuk kembali tinggal di rumah. Kenapa dia balik? Apa dia minta maaf? Dia memang minta maaf. Tapi masalahnya bukan cuma itu. Gak cuma ketahuan selingkuh dengan sopirnya, tapi dia juga hamil, Yok. Hamil. Dan aku yakin itu bukan anakku. Jadi dia beneran selingkuh sama sopirnya. Tapi bisa juga itu juga anak kamu, Dika. Lalu kenapa kamu ragu? Itu yang gak bisa aku pastikan. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku gak pernah menyentuh dia sejak lama. Aku gak bisa percaya sama dia lagi, Yok. Bagaimana mungkin aku percaya bayi itu anakku? Dika, aku gak tahu harus bilang apa ya. Tapi yang jelas, kamu gak bisa terus-terusan kayak gini. Kamu perlu menyelesaikan ini, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk masa depanmu. Menyelesaikan? Bagaimana caranya? Kalau aku biarkan dia di rumah, aku sendiri yang bakal hancur. Tapi kalau aku usir lagi, apa jadinya dia? Kakaknya terus menekanku dan mengungkit balas budi saat aku tak mau menerima Clara lagi. Oke, kita cari solusi. Tapi yang pertama kamu harus tenang dulu. Jangan buat keputusan saat kamu lagi emosi. Sial sekali hidupku. 2 kali aku dihadapkan masalah yang sama. Aku gak bisa bantu banyak. Tapi demi agar kakek Clara tak menekanmu, kamu bisa lakukan tes DNA lebih awal. Ya biar tahu ayah biologis bayi yang dikandung Clara itu siapa. Gak mungkin pengakuanmu yang sudah gak pernah berhubungan badan dengan Clara itu bisa jadi bukti akurat. Boleh juga usulmu. Nanti aku pertimbangkan, Yok. Hari itu berlalu dengan lambat. Mahardika mencoba fokus bekerja, namun pikirannya terus melayang ke Clara. Perasaan muak dan benci memenuhi dada Mahardika. Ketika malam tiba, Mahardika masih duduk di meja kerjanya. Yoga yang sedari tadi memantau mendekat. Dika, udah malam, pulang yuk. Aku gak mau pulang lah, Yok. Aku gak mau lihat Clara. Kalau gitu, bagaimana kalau kita ke bar? Minum sedikit lah, cari tempat yang tenang. Kamu yakin itu ide yang bagus? Kalau kamu gak melakukannya, kamu bakal makin stres, Dika. Kadang kamu perlu sejenak melupakan semuanya.
Beberapa saat mereka tiba di sebuah bar privat di kawasan Sudirman, tempat yang biasa dikunjungi para eksekutif untuk melepas penat. Lampu redup memberikan suasana intim sementara alunan musik jazz mengisi udara. Yoga memesan 2 gelas whisky untuk mereka. Mahardika menghela nafas panjang saat gelas pertama diantarkan. Dia menyesap minumannya perlahan, membiarkan rasa hangat mengalir di tenggorokannya. Aku benar-benar gak tahu harus gimana, Yok. Semua ini terlalu berat. Dika, aku tahu kamu tipe orang yang selalu berusaha menjaga semuanya tetap terkendali. Tapi kali ini kamu harus tahu kapan kamu perlu melepaskan. Kalau Clara memang sudah menyakitimu sedalam itu, kamu gak perlu memaksakan diri untuk terus bersama. Tapi bagaimana kalau bayi itu? Entah bagaimana hatiku gak tega. Seperti Raina. Aku juga menganggapnya anak kandungku sendiri meski hasil cinta satu malam Clara bersama pria tak jelas. Kalau begitu mungkin langkah pertama adalah memastikan kebenarannya. Ada cara untuk tahu itu kan? Tes DNA setidaknya. Kamu gak perlu terus-terus menerus dihantui keraguan. Ya mungkin itu langkah yang harus aku ambil. Tapi aku takut, Yok. Takut dengan apapun hasilnya. Itu wajar. Tapi kamu gak sendirian, Dika. Aku ada di sini. Apapun yang terjadi, kita cari jalan keluarnya sama-sama. Percakapan mereka terus berlanjut bercampur dengan tawa kecil ketika Yoga mencoba menceritakan hal-hal lucu untuk menghibur Mahardika. Namun di balik tawa itu beban di hati Mahardika tetap belum sepenuhnya terangkat. Malam semakin larut dan Mahardika merasa lebih sedikit ringan setelah berbagi beban dengan Yoga. Saat mereka keluar dari bar, udara malam yang dingin menyambut. Mahardika menatap langit gelap, seolah mencari jawaban di antara bintang-bintang. Terima kasih, Yok. Aku gak tahu apa yang bakal terjadi nanti, tapi setidaknya malam ini aku merasa sedikit lebih baik. Itu tujuan kita kesini kan. Yang penting jangan lupa kalau kamu gak sendiri. Kamu punya aku, dan kamu punya kekuatan untuk menghadapi ini. Mahardika tersenyum tipis. Mobil Yoga meluncur dengan tenang di bawah cahaya lampu jalan yang samar. Di dalam mobil Mahardika terkulai lemah di kursi penumpang. Wajahnya memerah. Nafasnya berat akibat pengaruh alkohol yang telah dia konsumsi. Dika, kamu beneran gak mau aku temenin masuk? Enggak lah. Gak usah, Yok. Udah cukup. Thanks ya. Setelah memastikan Mahardika mampu keluar dari mobil, Yoga menghela nafas panjang dan pergi, meninggalkan Mahardika yang berjalan sempoyongan menuju pintu rumahnya. Ratna membuka pintu dengan tergesa. Wajahnya mencerminkan kekhawatiran saat melihat kondisi tuannya. Tuan Mahardika? Ya ampun. Tuan kenapa? Mabuk ya? Aku cuma butuh tidur. Ratna membantu Mahardika masuk ke rumah. Dia mengerutkan dahi, berpikir sejenak lalu berkata dengan nada pelan namun sengaja diarahkan. Tuan, sebelum ke kamar coba lihat Lara sebentar ya. Kasihan dia, masih lemas sejak tadi pagi. Laras? Dia masih istirahat di kamar tamu, Tuan. Kasihan, seharian belum bisa bekerja seperti biasanya. Ujar Ratna sambil memandu Mahardika menuju kamar tamu. Mahardika tidak menjawab. Kepalanya terlalu berat untuk berpikir, dan dia hanya membiarkan Ratna menuntunnya. Saat mereka sampai di depan pintu kamar, Ratna mengutuk perlahan. Laras, Pak Mahardika mau melihat keadaan kamu. Di dalam kamar, Laras berbaring di atas ranjang dengan wajah pucat. Matanya yang lelah langsung terbuka ketika melihat Mahardika. Tuhan, maaf kalau saya merepotkan. Mahardika berdiri terpaku di pintu. Matanya setengah tertutup akibat pengaruh alkohol. Dia hanya menggumam. Kamu masih merasakan sakit? Saya sudah baik, Tuan. Ratna yang berdiri di belakang Mahardika mengedipkan mata ke arah Laras, memberi isyarat halus. Laras hanya menunduk seolah memahami kode itu. Tuan,
Mungkin Tuan mau duduk sebentar, saya ambilkan air putih, ujar Ratna dengan nada yang penuh perhatian. Tanpa menunggu jawaban, dia bergegas keluar dari kamar, meninggalkan Mahardika dan Laras berdua. Keheningan menyelimuti kamar Laras meskipun terlihat lemah, perlahan bangkit dan duduk di tepi ranjang. Dia menatap Mahardika yang berdiri limbung di dekat pintu. Tuan, saya benar-benar minta maaf kalau saya menyebabkan masalah di rumah ini. Mahardika hanya menatapnya tanpa ekspresi jelas. Alkohol membuat pikirannya buntu, tapi kata-kata Laras terdengar samar di telinganya. Kenapa kamu bilang begitu? Saya hanya ingin meluruskan saja sebab Nyonya Clara masih menuduh saya dengan tuduhan yang sama, jawab Laras dengan nada yang sedikit ragu. Ratna kembali dengan segelas air putih. Tuan, minum dulu biar kepala Tuan gak terlalu pusing. Tuan istirahat dulu di sini. Nanti kalau sudah lebih baik, baru pindah ke kamar Tuan ya, kata Ratna suaranya lembut namun penuh arti. Dia kembali melirik Laras memberikan pandangan yang sulit diartikan. Laras mengangguk kecil, lalu menunduk tampak seperti seseorang yang sedang menunggu giliran bicara. Mahardika akhirnya bersandar di kursi, matanya perlahan terpejam. Ratna memandangnya sejenak sebelum berbisik kepada Laras. Ingat, lakukan apa yang sudah aku bilang. Laras tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun, namun jelas ada sesuatu yang sedang dia pikirkan. Ratna melangkah keluar menutup pintu kamar dengan lembut, meninggalkan Laras bersama Mahardika yang setengah tertidur di kursi. Di luar kamar dia menyekat tangannya di celemeknya, bibirnya mengulas senyum tipis, sesuatu yang tidak biasa sedang dia rencanakan. Laras berbaring lemah di atas ranjang, wajah pucat dengan luka-luka yang masih belum sepenuhnya sembuh. Di sudut ruangan, Mahardika terkulai di kursi. Wajahnya yang tampan tampak lelah sementara aroma alkohol samar tercium dari tubuhnya. Dia tertidur, masih mengenakan kemeja yang kusut. Laras memandanginya dari jauh, perasaannya campur aduk memenuhi dadanya. Ratna telah memberikan nasihat yang terus bergema di pikirannya. Jika kamu ingin bertahan, kamu harus membuat Tuan Mahardika menikahimu. Gak ada jalan lain, Laras. Nyonya Clara terlalu kejam. Dia akan menghancurkanmu. Namun hati Laras memberontak. Dia bukan wanita licik, dan tindakan seperti itu bertentangan dengan prinsip hidupnya. Tapi ancaman Clara yang berulang-ulang membuatnya takut. Clara telah bersumpah akan membuat hidup Laras lebih buruk jika dia tetap berada di rumah itu. Laras menarik nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Aku harus melindungi diriku sendiri, gumamnya lirih. Tapi bagaimana caranya? Di tengah kebimbangannya dia melihat Mahardika yang tertidur lelap. Raut wajahnya yang tampak damai berbeda dari biasanya. Mahardika mengerang pelan, tubuhnya bergerak sedikit di kursi. Laras menggigit bibir, merasa tidak tega melihat pria itu tidur dalam posisi yang tidak nyaman. Meski tubuhnya lemah, dia memaksakan diri untuk bangkit. Dengan langkah pelan, Laras menghampirinya. Tuan Mahardika, panggilnya lembut, mencoba membangunkannya. Tidak ada respon. Dia menggunjang bahu pria itu pelan, tetap Mahardika tidak bergerak. Aku harus memindahkannya ke ranjang, pikirnya. Dia mengumpulkan sisa-sisa tenaganya. Laras mencoba memapah tubuh Mahardika yang tinggi dan berat itu. Perlu membasahi dirinya, tetapi dia tidak berhenti. Dengan susah payah dia berhasil membawa pria itu ke ranjang. Laras menatapnya sejenak, nafasnya tersenggal. Di dalam hati Laras merasa dilema. Dia teringat percakapan terakhirnya dengan Ratna. Ibu Ratna, aku gak mungkin melakukan itu. Aku gak bisa menipu Tuan Mahardika. Laras, ini bukan soal menipu, ini soal bertahan. Jika kamu gak melakukannya, Nyonya Clara gak akan berhenti menyakitimu. Apalagi kamu sudah tahu rahasia keluarga ini. Tapi aku gak tega. Terkadang hidup memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak ingin kita lakukan. Pikirkanlah, kamu hanya punya dua pilihan.
melindungi dirimu sendiri atau dihancurkan oleh Nyonya Clara. Ucapan Ratna kembali terngiang. Laras memejamkan mata, merasakan konflik batin yang terus berkecamuk. Dia melihat Mahardika yang tertidur pulas di hadapannya. Wajahnya tenang tanpa jejak kekejaman, berbanding terbalik dengan sikap istrinya. Laras menarik nafas panjang, tangannya gemetar saat menyentuh kancing kemeja pria itu. "Maafkan aku, Tuan," bisiknya hampir tanpa suara. Dengan hati-hati dia melucuti pakaian Mahardika, membuat skenario seperti yang disarankan Ratna. Sementara Laras sendiri juga melucuti pakaiannya dan berbaring di samping Mahardika. Sambil menangis, Laras merebahkan tubuhnya dengan canggung. Pagi menjelang, sinar Mahati menerobos melalui celah-celah tirai. Mahardika terbangun dengan kepala berat. Dia merasakan tubuhnya lelah dan ada sesuatu yang tidak biasa. Saat dia membuka mata, pemandangan di depannya membuatnya tertegun. Di sampingnya Laras terbaring dengan selimut menutupi tubuhnya. Wajahnya tampak damai, tetapi ada jejak luka yang belum sembuh. Terlihat tubuh bagian atas Laras yang tanpa tertutup pakaian, sementara tubuh bawahnya tertutup selimut. Mahardika mengerutkan kening, mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Kepalanya terasa pusing dan pikirannya pun kabur. Dia melirik pakaiannya yang berserakan di lantai, lalu kembali menatap Laras. Perasaan bersalah dan kebingungan menghantamnya sekaligus. "Laras?" panggil Mahardika pelan. Mata Laras perlahan terbuka dan dia menatap Mahardika dengan ekspresi terkejut yang terlatih. "Tuan, saya..." Suaranya gemetar seolah-olah takut. Mahardika mencoba duduk meski kepalanya masih terasa berat. "Apa yang terjadi semalam?" tanyanya, suaranya rendah namun tegas. Laras menunduk matanya berkaca-kaca. "Tuan, saya nggak tahu harus berkata apa. Saya hanya berusaha menjaga Tuan yang mabuk, tapi..." Dia menggigit bibir berpura-pura kesulitan menjelaskan. "Laras, kamu tak pakai baju. Kita melakukannya." "Iya, semalam kita melakukannya, Tuan," jawab Laras sambil terisak. "Benarkah? Astaga, apa yang kulakukan? Tolong Tuan, kesucianku telah kamu renggut. Tanggung jawab Tuan. Tanggung jawab Tuan Mahardika. Aku pasti bertanggung jawab. Tapi bagaimana? Jadikan aku istrimu. Karena setelah kegadisanku hilang, gak bakal ada pria yang mau menjadikan istri karena aku sudah ternoda." Wajah Mahardika mengeras. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Di satu sisi dia merasa marah pada dirinya sendiri, tapi di sisi lain melihat Laras yang tampak rapuh membuat hatinya luluh. "Laras, tenanglah dulu," ujar Mahardika akhirnya. Aku akan bertanggung jawab sesuai permintaanmu." "Benarkah Tuan?" "Aku gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku gak akan meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini. Tuan, maafkan aku membuat semua keadaan menjadi rumit. Aku yang harusnya minta maaf, menghancurkan masa depanmu. Kamu jangan takut, Laras. Aku gak akan menjadi pria pengecut. Tapi Tuan, Anda sudah beristri, saya gak akan memaksa Anda." "Shh, sudah aku bilang, aku akan tanggung jawab. Mengenai Clara, aku akan mengurusnya. Di negara dan agama kita memperbolehkan beristri lebih dari satu wanita. Jadi aku akan mengatur semuanya, kamu tenang. Tapi ini kita rahasiakan dulu. Aku akan mengatur waktu yang tepat untuk berbicara dengan keluarga." Laras hanya mengangguk sambil menatap Mahardika dengan hati penuh rasa bersalah. Sementara Mahardika memakai pakaiannya kembali lalu berjalan ke arah pintu. "Laras, kamu tetap di sini. Biar aku minta Ratna untuk membawakan sarapan." "Baik Tuan, terima kasih." Sepeninggal Mahardika, Ratna masuk ke kamar tamu. Laras telah berpakaian dan duduk sambil menatap pintu dengan tatapan kosong. Bagaimana Laras? Apa berhasil?" Laras mengangguk. Air matanya runtuh tak bisa dibendung lagi.
Tak ingin pembicaraan mereka didengar yang lain, Ratna langsung menutup pintu dan mengunci pintunya dengan rapat. Benar Laras? Kamu sudah berhasil menjalankan rencana kita? Iya Bu, tapi aku kasihan sama Tuan. Demi keselamatanmu Laras, yakinlah, Tuan itu baik. Kamu akan terlindung dari siksaan dan ancaman Nyonya kalau posisimu itu setara dengannya. Bu, Tuan sudah banyak masalah. Aku makin menyusahkan dengan rencana kita ini. Aku merasa bersalah dan berdosa telah bersandiwara. Yakin, ini sudah tepat. Kamu percaya padaku dan jangan terlalu merasa bersalah. Laras hanya mengangguk. Matanya terpaku pada langkah Ratna yang menjauh. Setelah lenyap dari pandangan, dia merebahkan tubuhnya kembali. Namun pikirannya tak juga tenang. Dalam kesendirian hanya suara detak jantungnya yang bergema, memekakkan telinga seakan menyadarkannya pada kenyataan pahit yang harus dihadapi. Mahardika memasuki kamar dengan langkah berat. Rencananya hanya ingin mandi, mencoba mendinginkan pikiran yang terus berkecamuk. Namun langkahnya terhenti saat melihat Clara berdiri di dekat tempat tidur. Wajahnya sembab, matanya bengkak. Sepertinya dia telah menangis cukup lama. Mahardika hanya melirik sekilas, lalu berjalan menuju lemari pakaian tanpa sepatah kata. Dia membuka laci, mengambil handuk dan berlalu menuju kamar mandi. Mahardika, aku mohon, bisakah kita bicara sebentar? Aku hanya ingin menjelaskan sesuatu. Mau menjelaskan apa lagi? Penjelasanmu tak ada gunanya sekarang. Tapi aku menyesal Mahardika. Aku tahu aku salah, aku khilaf. Clara menangis lagi. Tubuhnya melemas jatuh bersimpuh di lantai. Ku mohon beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Mahardika menatapnya dingin. Bayangan Clara yang menangis itu tak menggugah hatinya sedikit pun. Semua rasa iba telah menguap sejak dia mengetahui perselingkuhan istrinya dengan sopir mereka. Ditambah lagi kabar kehamilan Clara yang semakin menghancurkan hatinya. Bagaimana bisa dia percaya bahwa bayi yang dikandung istrinya itu miliknya? Kau pikir aku ini apa sih Clara? Boneka yang bisa kau permainkan sesuka hatimu? Aku akan menuruti maumu Mahardika. Akan kuperhatikan dirimu sesuai permintaanmu. Aku akan keluar dari geng sosialku. Dan aku fokus denganmu Raina maupun bayi kita. Bayi kita? Itu bukan anakku Clara. Kita tak pernah berhubungan hampir beberapa tahun ini. Kamu masih bilang itu anakku? Kamu anggap saja ini anakmu Dika. Seperti halnya Raina yang kamu anggap anakmu sendiri. Gila kamu Clara. Aku punya hati, kamu pikir aku bodoh terus bertanggung jawab atas perbuatanmu yang menjijikan itu? Clara terisak, tak mampu menjawab. Mahardika pun melangkah masuk ke kamar mandi, menutup pintu dengan keras. Di dalam kamar mandi, Mahardika menyalakan shower. Air dingin membasahi tubuhnya, tapi pikirannya tetap panas. Wajahnya menegang saat ingatannya melayang ke kejadian di kamar tamu beberapa saat yang lalu. Aku juga gila. Tega-teganya aku hancurkan masa depan gadis polos itu. Ya ampun, aku sama hinanya dengan Clara, batin Mahardika. Selesai mandi, Mahardika mengeringkan tubuhnya dan mengenakan kemeja. Dia keluar dari kamar mandi dengan langkah pasti. Clara masih terduduk di lantai. Mahardika, aku mohon, kita bicarakan ini baik-baik. Mahardika menatapnya dingin, lalu berkata tanpa basa-basi, aku ingin menikah lagi. Apa maksudmu? Aku sudah lelah hidup seperti ini Clara. Kamu yang memulai semuanya. Kamu hancurkan kepercayaan dan rasa hormatku. Dan sekarang aku butuh seseorang yang bisa memberikan ketenangan, bukan beban seperti ini. Clara menggigit bibirnya. Tangannya mengepal, amarah dan sakit hati bercampur aduk dalam dadanya. Kamu pikir menikah lagi akan menyelesaikan segalanya? Kamu pikir kamu lebih baik dariku? Bukan soal siapa yang lebih baik. Ini soal siapa yang memulai kehancuran ini. Dan kamu tahu jawabannya Clara. Tapi aku mencintaimu Mahardika. Aku masih ingin mempertahankan pernikahan kita. Clara berteriak, air matanya kembali mengalir. Cinta
Ngomong kosong kamu. Kalau kamu cinta, kamu gak akan mengkhianatiku. Mahardika melangkah keluar dari kamar, meninggalkan Clara yang terduduk lemah di lantai. Kisahkan wanita itu masih terdengar samar, tapi dia tidak peduli lagi. Kali ini dia merasa bebas meski dia tahu badai besar akan segera datang. Aku ingin menikah lagi. Kata kalimat itu bagi pisau tajam yang menusuk hatinya, menghancurkan sisa harga dirinya. Tiba-tiba Clara berdiri dengan gemetar. Wajahnya merah padam, matanya menyala penuh amarah. Dia menatap sekeliling kamar yang selama ini menjadi simbol status dan kebanggaannya. Tapi kini kamar itu hanya terasa seperti penjara yang penuh kenangan pahit. Dasar laki-laki gak tahu diri, Clara berteriak. Suaranya lantang menggema di ruangan besar itu. Berani-beraninya dia mengatakan itu padaku. Aku ini istrinya. Aku yang bertahan selama ini. Gak ada yang boleh merebutnya dariku. Tanpa berpikir panjang, dia meraih botol parfum mahal di atas meja rias. Tangannya yang gemetar menggenggam botol itu sejenak sebelum melemparkannya ke lantai dengan sekuat tenaga, dan brak! Botol kaca itu pecah berhamburan, menyebarkan aroma wangi yang tajam ke seluruh ruangan. Kasihan banget itu parfum ya, dibanting mulu, jatuh dibanting. Tapi Clara tak peduli. Ia mengulangi perbuatannya, mengambil botol-botol lain, serum, pelembab hingga foundation merek ternama dan membanting semuanya satu persatu ke lantai. Dasar brengsek, kamu pikir kamu sempurna? Kamu juga tak lebih baik dariku, Mahardika. Kamu pikir aku tak tahu apa yang kamu lakukan dengan Laras? Tangannya kini meraih koleksi lipstik mahalnya, melemparkannya ke dinding hingga meninggalkan noda merah, ungu, dan merah muda di cat putih yang sempurna. Laci-laci meja rias ia buka paksa, membiarkan isinya berhamburan ke lantai. Clara lalu berjalan ke lemari, menarik pakaiannya sendiri dan membuangnya sembarangan ke lantai. Dasar pengecut. Kamu lari dari masalah lalu menikah lagi. Dengan siapa? Dengan pembantu rendahan itu? Clara mengumpat lagi, nadanya semakin kasar. Kamu mau aku yang dihancurkan, Marika. Kamu mau aku gila? Tangannya meraih bingkai foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding kamar. Kebahagiaan itu terasa begitu jauh sekarang. Dengan kemarahan yang memuncak, Clara melempar bingkai itu ke lantai hingga kacanya pecah berkeping-keping. Semuanya itu tak berarti lagi. Kalau dia pikir dia bisa lepas dari semudah itu, dia salah besar. Aku gak akan membiarkan dia bahagia begitu saja. Jangan sebut nama aku Clara jika aku mau mengalah dari perempuan lain. Emang udah gila ini Clara. Kok ada orang kayak gitu ya? Idih. Oke, lanjut. Kamar mewah itu kini tak lagi tampak seperti tempat tinggal seorang wanita kaya. Semua porak-poranda cerminan dari hati Clara yang telah hancur. Laras menatap pintu dengan pandangan menerawang jauh sambil meringkuk di ranjang kamar tamu. Pandangannya menerawang jauh sambil meringkuk. Ulangi lagi. Oke. Kurang fokus. Oke, lanjut. Tubuhnya yang lemah masih menyimpan bekas luka lebam. Matanya membeliak ketika mendengar suara-suara itu semakin dekat. Badannya gemetar dan jantungnya berdegup kencang. Laras, di mana kau? Teriakan Clara menggema, suaranya parau penuh dengan emosi. Langkah kaki Clara terdengar seperti badai yang mendekat dan brak. Hei, kamu pikir aku gak tahu rencana busukmu, ha? Kamu ingin merebut suamiku? Nyonya Clara, saya gak tahu apa yang ibu maksud. Saya gak pernah melakukan apapun. Clara tidak mendengarkan. Dia melangkah maju, tangannya gemetar penuh amarah meraih vas di atas meja dan melemparkannya ke arah Laras. Dan brak! Laras menunduk. Vas itu menghantam dinding di belakangnya. Nyonya Clara, tolong jangan gegabah. Perbuatan Anda mengancam nyawaku. Apa peduli sama kamu? Hah? Bapak rendah macam kamu harus dikasih pelajaran. Nyonya Clara, tenang. Ini gak seperti yang Nyonya pikirkan. Tenang? Bagaimana bisa aku tenang kalau suamiku bilang dia mau menikah lagi? Dan aku yakin perempuan jalang ini adalah alasannya. Dia menunjuk Laras dengan telunjuk gemetarnya. Ratna menoleh ke Laras, mencoba menenangkannya dengan isyarat. Namun Laras meski tubuhnya masih terasa lemah, mulai mengumpulkan keberanian. Dia tidak ingin lagi menjadi korban amukan tanpa alasan.
Dengan langkah goyah dia bergerak menghindar dari jangkauan Clara. "Ya Clara, saya gak tahu apa-apa, tolong jangan salahkan saya terus," Laras berseru dengan suara yang lebih tegas. Tapi Clara tidak peduli. Dia meraih lampu meja dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ratna dengan sigap menarik tangan Clara. "Nyonya, jangan, ini bahaya." Sementara itu Sumi dan Yati, dua pembantu lainnya, berdiri di ambang pintu dengan ponsel di tangan. Mereka tidak berusaha membantu, justru asyik mereka mengadegan penuh ketegangan itu. "Yati, Sumi, jangan hanya berdiri di situ, bantu saya," seru Ratna sambil berusaha merebut lampu dari gelang Clara. Namun sebelum sesuatu yang buruk terjadi, suara lain terdengar dari belakang. "Mama, cukup!" Raina, putri Clara yang baru saja pulang, berdiri di ambang pintu dengan wajah tegang. Clara menoleh, amarahnya sejenak tergantikan oleh keterkejutan. "Raina, kamu gak tahu apa yang terjadi. Perempuan ini, dia mencoba merebut ayahmu." "Oh sudah, kita bicara di kamar saja. Jangan membuat kekacauan seperti ini," kata Raina dengan tegas sambil melangkah mendekat. Clara, meski masih terbakar emosi, akhirnya membiarkan Raina membawanya keluar dari kamar itu. "Aku belum selesai denganmu. Jika wanita yang dimaksud Mahardika itu kamu, akan kuhancurkan hidupmu, Laras." Di kamar Clara, Raina berusaha menenangkan ibunya yang masih gemetar. "Mama, ceritakan dari awal. Apa yang sebenarnya terjadi?" "Papa mau bilang dia ingin menikah lagi. Aku yakin perempuan itu Laras. Dia adalah alasannya. Dia sering membuat ulah. Terakhir," kata Raymond, "ayahmu diam-diam datang ke kamarnya." "Mama, itu tuduhan yang serius. Apa Mama punya bukti?" "Aku gak punya bukti, tapi aku bisa merasakannya. Ayahmu berubah akhir-akhir ini. Dia dingin padaku, tapi ramah pada siapapun selain aku." Mama ini mungkin lebih besar dari sekedar Laras. Jangan langsung menuduh tanpa bukti. Kita selesaikan ini baik-baik. Kalau memang ayah salah, kita hadapi bersama." "Raina, kamu lihat Irwan?" "Entahlah, Ma. Aku gak lihat dia sejak Mama memarahinya. Ada apa dengannya?" "Aku ada hal penting yang ingin aku bicarakan." "Kau mencarinya untuk apa?" "Dengarkan Mama. Jauhi dia. Dia bukan pria yang baik. Besok Mama akan cari sopir yang baru." "Tapi Ma, aku ada hal penting." "Hal apa?" "Enggak. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu. Mama, tolong jangan ribut dengan Ayah Dika." "Ayah cukup baik, Ma. Ayah peduli denganku. Aku gak mau menyalahkan siapapun, tapi Mama harus redam emosi. Gak baik untuk diri Mama sendiri." Clara hanya terdiam. Air matanya terus mengalir, tak menyangka bahwa Raina putrinya bersikap sedewasa ini. Sementara itu di kamar tamu, Laras duduk di lantai bersama Ratna. "Kamu baik-baik saja, Laras?" "Iya, Bu Ratna. Saya gak tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begini terus saya bisa mati di sini." "Kamu gak sendirian, Laras. Aku akan melindungimu. Kita harus mencari jalan keluar dari situasi ini." Sementara itu di sudut lain rumah, Sumi dan Yati saling berbagi rekaman mereka dengan bisik-bisik dan tawa kecil. "Seru ya, Sum? Drama keluarga ini gak habis-habis." "Shh. Kamu tahu siapa yang mau dinikahi Tuan? Gak mungkin Laras kan? Ini juga ini pembantu kocak ini yang dua ini. Aduh." Makin aneh aja ini orang dua ini. Lanjut. "Mana mungkin Tuan nikahi pembantu? Kayak gak ada wanita lain saja. Taruhan ya, kalau tebakanku bukan Laras. Kalau aku salah, kamu boleh deh gundulin rambutku." Awas ya, kalau bener yang dinikahin Tuan itu Laras, kamu siap-siap botak." Malam mulai merangkak naik, Laras keluar dari kamar tamu dengan langkah tertatih. Tubuhnya masih terasa sakit, tetapi ada tekad kuat yang tumbuh dalam dirinya.
Dia tidak bisa terus-terusan bertahan di rumah itu, menghadapi ancaman yang makin hari makin membahayakan nyawanya. Laras memutuskan ini waktunya untuk pergi. Tak ada waktu lagi mumpung tuannya tidak ada di rumah juga. Sesampainya di kamarnya yang sempit, Laras menutup pintu perlahan dan menguncinya. Nafasnya terengah-engah dan lututnya terasa lemah, tapi dia memaksa dirinya bergerak. Dia mengambil tasnya yang tersimpan di bawah ranjang dan mulai memasukkan beberapa pakaian seadanya. Di pojok kamar, dia meletakkan tas itu, membukinya dengan selimut agar tidak mencolok. Laras duduk di tepi ranjang, tangannya memegang dada, mencoba menenangkan diri. Matanya menerawang, pikirannya penuh dengan kecemasan. Gak ada gunanya bertahan di sini. Dia tahu bahwa meski rencananya berhasil membuat Tuan Mahardika bertanggung jawab atas perbuatannya dan menikahinya, itu bukan akhir yang bahagia. Clara tidak akan pernah membiarkannya hidup tenang. Apapun yang terjadi, Nyonya Clara pasti akan lebih kejam dari ini. Desisnya Laras menggeleng menyingkirkan bayangan buruk itu. Malam itu saat suasana rumah mulai sunyi dan lampu-lampu di lorong padam, Laras mengatur nafas. Dia menunggu waktu yang tepat. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam. Semua orang di rumah besar itu pasti sudah beristirahat, termasuk Ratna dan yang lainnya. Laras menggendong tasnya di punggung, memastikan langkah kakinya tak menimbulkan suara. Tapi langkahnya berhenti sejenak saat mendengar suara dari kamar sebelah. "Bu Ratna," gumam suara berat seorang laki-laki. Itu suara security depan. Laras menggigit bibirnya menahan nafas. Tak ada suara lagi, Laras melanjutkan langkahnya, perlahan keluar dari kamar dan berjalan menuju pintu belakang yang biasa digunakan para pembantu. Tadi sepertinya ada bayangan orang lewat sini. Laras menahan nafas, dadanya kian berdebar. Ia tak mau ketahuan dan akan menambah masalah baru lagi. Hingga suara derap langkah menjauh dan semakin lama tak terdengar. Laras menghela nafas lega. Dia kembali berdiri, berjalan pelan menuju pintu belakang. Syukurlah, kunci pintunya ada di lubang. Aku bisa cepat keluar dari sini, gumam Laras lirih. Laras menggenggam kunci dengan gemetar, jarinya yang dingin menemukan kenop pintu yang lusuh. Dia membuka pintu itu separuh jalan, lalu meluncur masuk seperti bayangan. Dengan hati yang berdebar, dia mengintip sejenak sebelum menghela nafas lega dan menutup pintu dengan perlahan. Berbalik, dia menatap rumah megah di depannya, penuh dengan kegembiraan sekaligus ketakutan yang tak terlukiskan. "Selamat tinggal semuanya," ucap Laras lirih setelah dia berjalan dengan cepat meninggalkan rumah itu tanpa menoleh lagi. Pagi itu Mahardika duduk di kursi pengemudinya, memandangi jalanan Jakarta yang padat dengan pikiran kalut setelah perdebatan tadi dengan Clara istrinya. Udara dingin dari AC mobilnya seolah tak mampu menenangkan hati yang bergolak. Dia menghela nafas panjang. Setibanya di kantor, Yoga sekretarisnya yang juga sahabat dekatnya sudah menanti di ruang rapat. Di meja panjang itu para bawahan mulai menata dokumen dan mempersiapkan presentasi. Proyek tol yang tengah digarap perusahaan Mahardika bersama pemerintah adalah langkah besar. Namun kali ini dia tidak mampu fokus. "Pak Mahardika, ini proyeksi anggaran untuk tahap kedua. Jika disetujui, kita bisa langsung mengajukan proposal ke kementerian," papar Yoga sambil menunjuk layar proyektor. Mahardika menatap layar itu tanpa benar-benar melihatnya. Kepalanya penuh dengan wajah Laras, pembantunya, dan apa yang terjadi semalam. Suaranya berat dan nyaris tak terdengar ketika berkata, "Tunda saja pembahasannya sampai besok." Rapat pun dihentikan dan kerumunan bubar dengan wajah-wajah heran. Yoga menatap Mahardika lekat-lekat sebelum berkata dengan nada cemas, "Ayo ke ruanganmu, Dika. Kita perlu bicara." Saat di ruangannya, "Kamu kenapa, Dika? Sejak tadi aneh sekali." "Semalam aku melakukan sesuatu yang aku gak tahu harus mau mulai dari mana." "Lanjutkan saja. Aku di sini mendengarkanmu. Gak usah disimpan masalahmu tambah puyeng nanti kamu. Ingat,
ketika kamu mengantarkanku pulang setelah kita minum bersama semalam. Aku mabuk berat. Iya, aku tahu. Aku bahkan harus memapahmu sampai pintu. Aku tidur di kamar tamu. Tapi entah bagaimana Laras, dia juga ada di sana dan kami tidur bersama dan aku melakukannya, Yok. Hal yang seharusnya gak aku lakukan. Astaga. Kamu serius, Dika? Ini luar biasa. Kok malah tertawa sih? Aku dibuat pusing setengah mati semua kejadian ini, Yok. Aku harus gimana? Aku bingung. Dika, kamu sudah lama seperti robot hidupnya itu. Menjadi suami dari Clara yang angkuh dan sombong itu. Aku justru salut kamu berani keluar dari zona nyamanmu itu. Impas kan? Dia mengkhianatimu dan kamu pun membalasnya. Ya biar istrimu itu tahu rasa. Dipikir kamu cinta mati sama dia. Hingga saat melakukan kesalahan fatal pun kamu masih menerimanya. Tinggikan harga dirimu, Dika. Ini bukan soal keberanian. Aku berdebat, Yok. Aku merusak hidup Laras, dia gadis yang polos dan baik hati. Aku harus bertanggung jawab setelah masa depannya aku rusak. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Aku berpikir untuk menikahi Laras. Tapi bagaimana Clara? Apa aku bisa menikah tanpa izinnya? Clara, kamu masih peduli sama wanita itu? Dia bahkan hamil anak dari sopirnya sendiri, Dik. Ini tentang tanggung jawab pada Laras. Nikahi dia. Gak perlu memikirkan Clara. Kata-kata Yoga bagaikan petir yang membelah keraguannya. Mahardika terdiam. Pikirannya kembali pada wajah Laras yang polos. Oke. Aku akan melakukannya. Aku akan menikahi Laras cepat mungkin. Nah, bagus Dika. Kamu membuat keputusan yang tepat. Mahardika tahu ini bukan jalan yang mudah, tapi dia bertekad untuk meluruskan segalanya demi tanggung jawab dan masa depan Laras yang kini berada di tangannya. Malam itu Mahardika menatap layar laptop di kantornya dengan sisa tenaga. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Ada sesuatu yang membakar semangatnya. Dia ingin segera berbicara dengan Laras, menyampaikan keputusan besar yang telah dia ambil siang tadi. Dia melajukan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata menyusuri jalanan Jakarta yang mulai lenggang. Setibanya di rumah, Mahardika langsung menuju kamar tamu, tempat terakhir dia melihat Laras. Namun yang dia temukan hanyalah keheningan. Kamar itu kosong. Laras? Tak ada jawaban. Dia membuka lemari kecil di sudut kamar dan hatinya mencelos. Tak ada apapun di sana. Dengan jantung berdebar, Mahardika berlari ke kamar Laras di bagian belakang rumah. Namun hasilnya sama. Kamar itu gelap dan lemari kecil di pojok kamar juga telah kosong. Loh, gak mungkin. Gumamnya, nafasnya mulai memburu. Dia melihat ke sekeliling, membuka laci-laci, memeriksa lemari. Tapi semuanya telah kosong. Amarah dan kekhawatiran menyelimuti dirinya. Mahardika pun bergegas menuju kamar utama, tempat Clara biasanya berada, dan brak! Pintu kamar dibuka dengan kasar, dan Clara yang sedang membaca majalah di tempat tidur menatapnya dan kaget. Apa-apaan ini, Mahardika? Kamu masuk tanpa mengetuk pintu? Di mana Laras? Aku nggak tahu. Memangnya kenapa kamu peduli pada pembantu rendahan itu? Jangan pura-pura nggak tahu, Clara. Apa kamu yang mengusirnya dari sini? Lah, kenapa aku harus repot-repot? Kalau dia pergi, itu keputusannya sendiri. Lagi pula dia hanya seorang babu. Apa pentingnya bagiku? Jangan bicara seperti itu. Laras pergi karena dia merasa gak punya tempat di rumah ini. Dan aku yakin itu karena sikapmu. Kamu mengancam dan mengintimidasinya, kan? Clara bangkit dari tempat tidur memandang Mahardika dengan tatapan marah. Jangan tuduh aku sembarangan. Kalau dia pergi itu urusan dia. Kamu ini kenapa sih? Terlalu peduli pada pembantu rendah seperti dia. Apa kamu sudah gila? Aku peduli karena aku telah menunggu sesuatu yang berharga darinya. Aku sudah membuat kesalahan besar, dan aku mau menebusnya.
Sarah terdiam. Matanya membulat, mulutnya sedikit terbuka seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you, ciao.